Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana cara kita itu untuk mengetahui awal bulan gitu ya. Ini terkait eh, apa yang terjadi di negeri kita. Ini biasanya ada perbedaan tentang awal menentukan bulan ya. Kadang ada yang sudah hari raya seperti besok ini ada yang hari raya, ada yang belum gitu ya. Kadang antara Muhammadiyah dan NU ini kadang berbeda. Juga kadang dari Indonesia sama yang di Mekah itu berbeda. Nah, ini kenapa? Ya, pasti kan ada alasannya. Jadi biar kita itu nggak saling menyalahkan, jadi biar kita itu tahu lah ilmunya. Jadi perlu di sini saya buat video ini ya. Jadi uh, mungkin untuk mengawali ini perlu saya sampaikan tentang hadisnya. Jadi di sini ada sebuah hadis ya. Maka kalau kita melihat hadis ini dengan kata lain bahwasanya ru'yatul hilal itu dilakukan ketika akhir tanggal 29 di setiap bulan. Contoh sekarang tanggal 28 Ramadan, besok tanggal 29 Ramadan. Berarti waktu ru'yatul hilal ya, kita melihat hilal itu tanggal 29 Ramadan. Kenapa? Karena nanti ketika tanggal 29 itu dilihat, hilalnya terlihat, maka besoknya itu sudah pergantian bulan. Tapi kalau ketika tanggal 29 itu tidak terlihat, maka ini salah sina ini. Jadi digenapkan menjadi 30 hari. Berarti Ramadannya 30 hari gitu ya. Paham ya? Jadi di tanggal 29 Ramadan ini dilihat, andaikan hilal terlihat, maka Ramadan cuma 29 hari, besok itu sudah 1 Syawal. Tapi kalau tanggal 29 Ramadan itu diru'yah kok hilalnya tidak terlihat, maka besoknya masih Ramadan, berarti Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Ini menurut hadis Imam Muslim. Baik, perlu saya sampaikan. Jadi yang perlu disiapkan aplikasi namanya adalah aplikasi Seki Portal. Aplikasi Seki Portal ini yaitu aplikasi yang menggambarkan posisi-posisi bintang, bulan, matahari dan semua benda-benda langit itu secara hampir pasti gitu ya. Karena ini sudah pergerakan matahari bulan tuh memang mulai dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada perubahan, terus seperti itu siklusnya, itu seperti itu gitu loh. Maka sudah bisa dibuatkan aplikasi, namanya aplikasi banyak di Play Store ya, salah satunya saya menggunakan Seki Portal ini. Jadi dengan aplikasi Seki Portal ini kita akan bisa mengetahui posisi bulan ketika di tanggal 20 besok, tanggal 29 Ramadan. Nah, baik, langsung saja caranya gimana. Ini biar nggak terlalu lama. Kalau tampilannya di HP kalian tidak seperti ini, bisa dirubah di settingnya. Jadi pastikan lokasinya ini di lokasi kalian saat ini, lokasi Kecamatan Tajinan atau mungkin di kecamatan kalian masing-masing. Nah, yang penting itu ya. Kalau yang ininya startnya dibuat off aja biar nggak terlalu mengganggu dan lain sebagainya. Jadi dirubah seperti tampilan seperti ini biar mudah. Kita hiraukan semua bulan, bintang, planet-planet seperti Merkurius, Uranus, Venus itu kita hiraukan semuanya. Kita konsen kepada bulan sama matahari. Sun ini matahari, Mon ini berarti bulan. Baik, langsung saja. Berarti kita klik now. Now ini berarti tanggal dan jam hari ini. Sekarang jam 7 malam ya. Posisi bulan ada di bawah. Maka kalau kita sekarang melihat bulan di atas itu nggak akan terlihat. Ya, karena posisi ada di bawah. Hijau ini anggap sebagai tanah, yang atasnya ini adalah langit gitu ya. Berarti perbatasan ini namanya garis horizon. Baik, langsung saja. Kalau sekarang ini kita mengecek tanggal 20 tanggal 19. Berarti tanggal 29 Ramadan ini jatuh pada hari Kamis besok ya. Sekarang kan 28 Ramadan. Berarti besok tanggal 29 Ramadan hari Kamis. Itu adalah waktu untuk ru'yatul hilal. Nah, maka kenapa kok bisa tahu gitu? Ya lebih mudahnya gini aja. Silakan kalian klik bulan ini. Bulannya diklik. Kemudian klik info. Kemudian klik next new moon ini. Bulan baru. Next ya. Next new moon berarti bulan baru besok ini. Ini Kamis April tanggal 20 2023. Benar ya? Berarti silakan diklik ini. Tek.
ini ada tanda gambar bintang loh, diklik di situ ya, tek. Nah, seret. Nah, berarti ini adalah posisi ketika bulan baru, rembulan baru ya, maaf, jangan bulan baru, rembulan baru. Bedanya bulan baru sama rembulan baru itu apa? Rembulan baru ya, ini berarti ketika kalau dalam bahasa ilmu-ilmu apa, astronomi itu seperti konjungsi gitu ya, atau ijtima ya. Itu posisi ketika antara matahari, bulan dan bumi ini satu garis lurus secara horizontal ya. Yang berdiri itu loh, horizontal itu ya. Ya, jadi posisinya lurus ya. Maka kemungkinan ketika konjungsi seperti ini bisa terjadi gerhana matahari. Nah, ini momen yang langka pada tahun sekarang. Karena di tahun ini ketika kita lihat, ketika konjungsi ini hampir terjadi gerhana matahari total. Biasanya nggak seperti ini. Biasanya bulan itu ada di sebelah sininya. Ya, matahari sini, bulan sini, terus di sini bumi kan gitu kan, kita mengamati dari bumi ini. Tapi kalau tahun ini hampir terjadi gerhana. Ya, maka ini momen yang sangat langka karena selama 3 tahun ini saya mencoba seperti ini, nggak pernah saya menemui ketika konjungsi ini hampir terjadi gerhana seperti ini. Ini sudah terjadi gerhana tapi nggak gerhana penuh ya. Ya, jadi ketika next new moon diklik tadi, maka ini kita berada di rembulan baru Z. Dengan kata lain, ketika konjungsi atau ijtima, ketika antara matahari, bulan dan bumi ini dalam satu garis lurus. Ini terjadi besok hari Kamis tanggal 20 jam 11 lebih 12 menit lebih 23 detik. Nah, ini adalah posisi ketika matahari, bulan dan bumi ini dalam satu garis lurus tak secara horizontal ya, yang berdiri itu. Kalau yang pinggirnya itu beda-beda, tidak harus lurus ya. Kalau harus lurus terus berarti kan harus gerhana terus ya, jadi enggak seperti itu. Baik, kalau lebih mudahnya silahkan cari aja di Google itu biar lebih jelas. Baik, langsung saja. Jadi ketika tanggal 20 ini jam 11 jam 2 lebih 12 menit ini adalah waktu konjungsi atau ijtima. Berarti ini siang hari besok ya. Kalau kita zoom ya seperti ini, matahari masih ada di atas seperti ini. Hampir terjadi gerhana mungkin, cuma nggak gerhana matahari total. Nah, setelah itu silakan diklik mataharinya. Diganti ke klik matahari. Setelah diklik bulan ya, sekarang klik matahari. Kemudian setelah diklik mataharinya, silakan klik info lagi. Kemudian klik set. Set ini adalah sunset atau waktu ketika maghribnya. Maghrib ketika hari tersebut gitu ya. Kita klik. Nah, nah, maka dari tadi yang posisi matahari dan bulan di atas ini berubah menjadi waktu maghribnya atau sunsetnya. Nah, jadi waktu seperti ini tanggal 20 besok, tanggal 29 Ramadan, ketika maghrib, ketika matahari terbenam penuh seperti ini, maka ini adalah waktu untuk melihat hilal atau ru'yatul hilal gitu ya. Baik. Sekarang gimana? Sekarang silakan diklik ini bulannya lagi. Ketika sudah maghrib di tanggal 29 Ramadan, silakan klik bulan. Kita klik info lagi. Kita lihat. Di sini ada altitude. Nah, ada 1 derajat di atas horizon. Nah, berarti posisi bulan ketika maghrib di tanggal 29 Ramadan itu adalah 1 derajat di atas horizon. Berarti ini posisinya sangat mepet dengan horizon. Ya, jarak antara bulan dan horizon ini sangat mepet. Maka kalau posisi seperti ini, ya, posisi seperti ini, ketika di teleskop dengan menggunakan teleskop itu ya, kan tim ru'yah itu melihat hilal terlihat apa tidak kan gitu, maka bisa dipastikan hampir tidak akan pernah terlihat gitu. Mungkin tidak akan terlihat kalau 1 derajat di atas horizon. Karena apa? Karena jarak antara bulan dan matahari ini sangat mepet sekali gitu. Jadi sangat mepet dengan horizon. Andai kan bulan itu ada di atas sini, mungkin 7 derajat di atas horizon, maka di sini akan kelihatan apanya itu? Hilalnya. Coba ini, sekarang kita seakan-akan ambil teleskop, kita zoom terus ini. Nah, kita lihat di sini tidak ada hilal, tidak terlihat. Ya, ini kita menggunakan aplikasi. Ya, coba andaikan kita menggunakan teleskop,
belum nanti terhalang dengan mendung dan lain sebagainya, maka di sini nggak akan terlihat hilalnya, ya kan. Hilal itu adalah cahaya yang celirit itu loh, cahaya bulan sabit itu loh. Nah, jadi karena ini kan matahari ada di sini ya, ya kan. Maka harusnya di sini kan ada um, cahaya celirit gitu kan. Nah, ini adalah hilal. Maka kalau itu terlihat, maka dipastikan besok itu sudah pergantian bulan. Tapi kalau seperti ini posisinya tidak terlihat, karena apa? Karena jaraknya adalah 1 derajat di atas horizon, maka besok itu masih Ramadan, kemudian hari rayanya tanggal 21 atau hari Sabtu. Ya, kalau kita melihat ru'yatul hilal, ya. Karena syarat terlihatnya hilal ini menurut Mabim. Mabim itu apa? Kita lihat di sini aja. Nah, Mabim itu adalah kepanjangan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, singkat Mabims. Ini menentukan minimal adalah 3 derajat, ya. Jadi minimal tinggi bulan di atas horizon adalah 3 derajat di atas horizon. Tapi sedangkan ketika tanggal 20 besok atau 29 Ramadan besok, ini tinggi bulan adalah 1 derajat. Maka ini tidak akan terlihat. Maka untuk NU dan pemerintah karena menggunakan ru'yatul hilal, maka bisa dipastikan insya Allah ya, ini hari raya adalah hari Sabtu. Karena sekarang hari Kamis, besok tanggal 20 ini masih ru'yah, posisinya seperti sekarang ini, posisi bulannya 1 derajat di atas horizon ya. Kemudian karena tidak terlihat hilalnya, maka besoknya itu masih puasa. Jumat masih puasa, Sabtu baru hari raya. Kenapa kok bisa gitu? Coba kita lihat. Kita majukan ke tanggal 21. Tanggal 21. Nah, ketika maghrib tanggal 21, ini posisi bulan ada di atas ini. Kalau kita zoom menggunakan teleskop, maka sudah jelas dipastikan hilalnya akan terlihat ini. Ya kan, ada cahaya putih ini. Ada sabitnya mulai keluar. Berarti hilalnya sudah terlihat. Karena ketika kita lihat info, ini tingginya adalah 11 derajat. Ini kalau hari Jumat kita lihat dengan teleskop. Tapi kalau hari Kamisnya besok tanggal 29 itu posisi bulan terlalu mepet dengan horizon, maka cahaya matahari atau hilalnya tidak akan terlihat. Baik. Nah, kemudian yang membedakan antara mungkin pertama antara NU dan Muhammadiyah. Kalau NU itu kan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama dengan ru'yatul hilal dengan seperti ini tadi. Kalau memang ini tidak terlihat, maka fakmilu salasina yauman, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Yang gitu. Ini kalau NU sama pemerintah, ya sama. NU dan pemerintah itu sama. Jadi kalau seperti sekarang besok tanggal 20 dilihat di teleskop itu kok hilalnya terlihat karena terlalu mepet dengan horizon, maka hari Jumatnya itu masih berpuasa, Sabtunya baru hari raya. Ini untuk besok, insya Allah ya. Kita lihat aja sidang isbatnya ya, karena ini kan hanya simulasi melalui aplikasi. Meskipun ini bisa kemungkinan besar itu tidak terlihat ya, karena kalau dilihat dari aplikasi ini aja sudah 1 derajat ya, sedangkan syaratnya Mabim, menurut Mabim ketentuan bersama itu ada 3 derajat ya. Ini kemungkinan besar tidak akan terlihat, maka kemungkinan besar ini hari rayanya untuk NU dan pemerintah hari Sabtu. Jadi besok hari Jumat masih Ramadan ya. Tapi kalau Muhammadiyah itu tidak menggunakan ru'yatul hilal, tapi wujudul hilal. Ya, wujudul hilal itu syaratnya apa? Syaratnya wujudul hilal setelah terjadi konjungsi tadi, kemudian sudah waktu maghrib, kemudian di sini kok bulannya sudah terlihat, ya masih terlihat, maksudnya bulannya tidak ada di bawahnya. Ya, maka ini sudah termasuk wujudul hilal atau sudah termasuk pergantian bulan. Itu kalau wujudul hilal. Jadi kalau ini kan bulannya terlihat wujud bulannya ya, maka ini sudah termasuk wujudul hilal. Dengan kata lain bahwasanya Ramadan itu akhir Ramadan tanggal 29 atau tanggal 20 April. Jadi Jumatnya itu sudah hari raya.
Maka untuk Muhammadiyah ini kemungkinan besar ini hari rayanya adalah tanggal 21 atau hari Jumat. Tapi kalau untuk NU dan pemerintah itu hari Sabtu atau tanggal 22 gitu ya. Baik, itu perbedaannya. Jadi kenapa kok antara NU dan Muhammadiyah itu beda? Karena kalau NU itu ru'yatul hilal, dia setelah terjadi maghrib ini harus dilihat dulu apakah hilalnya terlihat. Kalau terlihat berarti sudah pergantian bulan, tapi kalau belum terlihat maka bulan dijangkepkan menjadi 30 hari. Tapi kalau Muhammadiyah karena wujudul hilal, maka posisi seperti ini sudah termasuk pergantian bulan ya, karena sudah wujudul hilal gitu. Jadi seperti itu perbedaan kenapa kok antara NU dan Muhammadiyah itu berbeda. Tapi bagaimanapun itu sudah ada ulamanya masing-masing, jadi kita nggak usah berdebat ya, nggak usah debat kurir bahasanya. Terus ikuti aja, kalau sampean itu termasuk Muhammadiyah ya ikuti ulama Muhammadiyah, kalau NU ya kita ikuti ulama NU ya. Kalau kita itu ya enaknya ikut aja lah gitu. Sudah ada yang lebih paham masalah itu, masalah hukum itu. Baik itu ya. Jadi itu kemudian kenapa kok antara Indonesia sama Mekah itu kadang berbeda ya, karena lokasinya sudah berbeda. Ini kita lihat lokasi ada di Tajinan. Andai kan kita buat lokasinya di Mekah, maka bisa jadi altitude-nya tadi itu tidak 1 derajat gitu ya, ketika posisinya ada di Mekah bisa jadi beda. Kenapa? Karena lokasinya sudah berbeda, tempat pengamatannya sudah berbeda. Ini kita mengambil lokasi di Tajinan ya. Ini kalau kita rubah di mana ini, Arab Saudi sama Timur Tengah, kita rubah di sini ya. Maka ketika sunset, info sunset, ketika maghribnya ini posisi bulan itu 4 derajat di atas horizon. Nah kalau seperti ini masih kemungkinan bisa terlihat hilalnya. Jadi mungkin nanti ulama-ulama atau orang yang bertugas di sana, ru'yah di sana, itu melihat bulan dengan teleskop. Kalau memang ini nanti kok terlihat, karena ini kita menggunakan aplikasi ya. Jadi kalau di sana nanti ini kita kok terlihat hilalnya, maka ya Jumat itu sudah hari raya. Tapi kalau belum, maka ya hari Sabtu itu baru hari raya. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara wujudul hilal dengan ru'yatul hilal. Kalau kita orang-orang NU itu ya kita ikut pemerintah itu aja, bisa ikut ulama-ulama NU gitu ya, karena sudah itu lebih enak. Bentar kita kembalikan ini next new moon. Nah jadi kita kembali ke jam 11 tanggal 20. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Karena di tahun sekarang ini ketika terjadi konjungsi atau ijtima itu terjadi gerhana yang setengah gerhana matahari gitu ya. Biasanya nggak seperti ini biasanya, karena saya sudah melakukan ini sudah hampir 3 tahun lebih. Jadi biasanya bulan ada di sebelah sini, ada di sebelah sini, ada di sebelah sini gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat ya, coba kita jalankan dengan menitnya. Aja nih. Oh ya. Kita persenter aja. Nah ini kita lihat ya, terjadi gerhana. Hampir terjadi gerhana total ini. Besok jam 11, monggo bisa dilihat besok jam 11. Nah info next new moon. Nah jadi
ketika terjadi rembulan baru posisinya seperti ini ya, terjadi gerhana besok jam 11 menit 12 lebih 23 detik ya. Kemudian kalau ini terus berjalan, kita senterkan ke matahari, kita ganti menitnya ya, terus mataharinya berjalan terus menuju ke barat. Nah, sampai jam 2 ini jam 3 matahari mendahului bulan. Jam 4, jam 5 tek, wah 14 tek. Nah, ini sudah mau maghrib ya. Jadi kita paskan maghrib. Cara ngepaskan maghrib gimana ya, enaknya langsung aja klik info, klik sunset tuh. Nah, ini sudah maghrib. Berarti maghribnya besok jam 5 lebih 25 menit detik 18. Ini waktu untuk melihat hilal atau ru'yatul hilal. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jadi dengan seperti ini kita akan tahu kenapa sih kok ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, antara orang Indonesia dengan Mekah, dengan Amerika dan sebagainya. Mana itu terjadi karena adanya perbedaan cara menentukan awal bulan. Dan bagaimanapun itu kita nggak usah saling menyalahkan karena semua ada ulamanya masing-masing. Kita ikuti ulama kita. Kalau sama itu NU ya ikuti NU, kalau Muhammadiyah ikuti Muhammadiyah ya, atau ikuti pemerintah, karena semua sudah ada yang bertanggung jawab masalah hukum itu. Toh mereka juga sudah punya alat yang lengkap. Kalau kita kan hanya menggunakan simulasi seperti ini kan, menggunakan aplikasi. Tapi kalau mereka itu sudah ada teleskopnya, ada teropongnya. Mungkin toh meskipun ini 1 derajat, meskipun kayaknya nggak memungkinkan, tapi kok ternyata kok ada yang mengezoom bulan ini kok terlihat hilalnya. Mungkin bisa jadi gitu ya di Aceh, maka kita Indonesia semuanya sudah ikut yang itu. Tapi kalau memang tidak terlihat ya karena caranya terlalu mepet dengan horizon, ya kita Sabtu gitu. Jadi meskipun di Aceh terlihat, maka satu Indonesia ikut semuanya ya. Makanya kita tunggu besok tanggal 20 jam 5 ini adalah waktu Ru'yatul Hilal. Maka kenapa sih kok pengumuman itu kok malah habis maghrib gitu ya? Ada yang bertanya gitu, kenapa kok pengumuman sidang isbat itu kadang maghrib sampai hampir isya ya, karena memang masih menunggu informasi dari tim ru'yah gitu ya. Kalau bisa di ru'yah seperti saya ini yang kurang meyakinkan, ini kan menggunakan aplikasi. Tapi kalau yang harusnya kan secara real seperti itu ya, berarti ditunggu tanggal 20. Itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada mungkin pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan ya bisa disampaikan juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih, ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.